इधर आ। Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Boy. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival kisah nyata yang sangat seru dan juga sangat sedih sekali. Yang mana film ini menceritakan tentang dua orang sahabat muslim dari India yang pergi ke Arab Saudi untuk bekerja. Namun karena mereka tidak berpengalaman dan juga tidak bisa bahasa Arab, akhirnya mereka pun diculik dan dipaksa menggembalakan domba di padang terpencil tanpa diberi upah sama sekali. Apakah mereka akan tetap menurut kepada orang yang menculiknya itu, atau mereka nekat melarikan diri meskipun harus meninggal di tengah jalan? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur cerita. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang tukang kuli pasir bernama Najib, di mana Najib ini merupakan seorang pria yang sangat miskin dan dirinya ingin sekali merubah nasibnya karena beberapa bulan lagi istrinya akan melahirkan. Dan kebetulan saat itu teman kerjanya yang bernama Santos mempunyai kakak ipar yang suka mempekerjakan orang lain ke luar negeri, sehingga Santos pun menawarkan kepada Najib untuk bekerja di Arab Saudi melalui kakak iparnya itu dengan biaya sebesar 30.000 rupiah. Karena dirinya ingin sekali merubah nasibnya, Najib pun menerima tawaran sahabatnya itu. Setelah Najib menggadaikan rumah dan menjual emas istrinya, Santos pun mengantarkan Najib kepada kakak iparnya yang bernama Sri Kumar. Sesudah menerima uang itu, Sri Kumar pun berjanji bahwa dirinya akan secepatnya mengurus paspor dan visa Najib tersebut. Singkatnya, setelah Sri Kumar selesai mengurus visa dan juga paspornya, tanpa belajar dahulu bahasa Arab dan tanpa diberi arahan terlebih dahulu bagaimana kerjanya di sana, Najib pun langsung berangkat dari kampung halamannya dengan menggunakan sebuah kereta. Dan di dalam kereta itu dirinya bertemu dengan seorang pria bernama Hakim, yang ternyata Hakim juga sama diberangkatkan oleh Sri Kumar. Dan terlihat saat itu Najib yang pergi untuk merubah nasibnya ditatap dengan penuh kesedihan oleh istrinya yang bernama Sainu. Setelah melakukan perjalanan jauh dengan menaiki pesawat, akhirnya mereka sampai di bandara Arab Saudi. Dan di sini mereka yang tidak mempunyai pengalaman sama sekali merasa kebingungan karena majikan yang akan mempekerjakan mereka belum datang untuk menjemput mereka. Mau bertanya mereka pun sangat kesulitan disebabkan tidak bisa bahasa Arab. Tak lama mereka pun bertemu dengan seorang pria India dan pria itu mencoba menelponkan nomor yang diberikan oleh Najib, yang ternyata itu adalah nomor kantor perusahaan. Karena pada saat itu hari Jumat, panggilannya pun tidak ada yang mengangkat disebabkan sedang libur. Sebelum pergi, si pria itu meminta kepada mereka agar jangan khawatir karena mereka memiliki visa, yang pastinya majikan mereka itu akan menjemputnya. Dan kemungkinan sekarang sedang dalam perjalanan. Tak lama setelah itu mereka yang polos didekati oleh seorang pria Arab yang menanyakan bos mereka. Akan tetapi karena mereka tidak bisa bahasa Arab, hanya diam saja membuat si pria itu membentaknya kemudian langsung pergi. Namun tak lama si pria itu yang bernama Jahal kembali dan mengambil paspor beserta visa mereka. Karena dirinya tahu kedua orang ini bodoh, akhirnya si Jahal pun mengajak mereka untuk pergi. Melihat itu mereka yang menyangka bahwa si Jahal ini adalah majikan mereka pun langsung mengikutinya. Tetapi ketika hendak naik ke mobil, di sini Hakim sempat merasa heran dan juga curiga. Karena mereka itu akan dipekerjakan di sebuah perusahaan, jadi mustahil majikan mereka menjemput dengan mobil butut seperti itu. Ya, meskipun sedikit heran, namun mereka naik juga ke mobil si Jahal. Sebenarnya namanya bukan Jahal melainkan Abdul Khalid, namun karena kelakuannya tidak manusiawi, jadi saya menamainya si Jahal. Oke, lanjut. Sesampainya di tempat yang terpencil, Hakim dan Najib pun dipisahkan. Menerima kenyataan itu, akhirnya mereka pun curiga bahwa si Jahal sudah menculiknya.
Di sini Najib pun meminta dengan bahasanya agar mereka dikembalikan ke bandara karena si Jahal bukan majikan mereka. Namun tentu saja si Jahal tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Najib. Seandainya mengerti pun dirinya tidak akan berniat mengembalikan mereka ke bandara, melainkan akan mempekerjakannya dengan paksa tanpa upah sama sekali sampai mereka mati. Setelah dicambuk, akhirnya Najib pun tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah dibawa oleh si Jahal ke suatu tempat. Sesampai di peternakannya, Najib pun dititipkan kepada orang kepercayaannya yang bernama Jasir. Setelah si Jahal pergi di sana, Najib bertemu dengan seorang pria yang bernasib sama seperti dirinya dan pria itu bernama Yas. Dan beruntungnya si Yas ini mengerti bahasa India sehingga ketika Najib menanyakan air minum, dirinya langsung menunjukkannya dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh Najib. Karena sudah merasa ngantuk, Najib pun masuk ke tempatnya si Jasir dan tidur di sana. Namun tiba-tiba si Jasir terbangun dan mengusir Najib. Di sini si Jasir benar-benar sangat marah disebabkan Najib sudah berani tidur di tempatnya. Dan ternyata si Jasir ini sama dengan si Jahal, tidak manusiawi, suka memperlakukan manusia seperti hewan. Keesokan harinya ketika hendak mengantarkan susu segar, di sini Najib mendengar Jasir mengucapkan kalimat suci. Tentunya hal itu membuat Najib merasa heran karena Najib sendiri seorang muslim. Namun kenapa ucapan Jasir tidak sesuai dengan perbuatannya yang mana dirinya sangat kejam. Setelah si Jasir meminum susunya, Najib pun memohon dengan bahasanya untuk diantarkan lagi ke bandara sebab si Jahal bukanlah majikannya. Namun tentunya si Jasir tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Najib. Seandainya mengerti juga dirinya sama seperti si Jahal tidak akan melepaskan Najib. Kemudian dirinya pun langsung mendorong Najib keluar dari tendanya. Tak lama setelah itu si Jahal datang membawa persediaan makanan dan menyuruh Najib untuk membawanya ke tenda si Jasir. Sesudah itu Najib pun meminta kepada mereka untuk dikembalikan ke bandara disebabkan demi untuk sampai di Arab Saudi ini dirinya sampai menggadaikan rumahnya. Namun mereka tidak memperdulikannya sama sekali dan malah menertawakannya. تعال تعال يا ولد تعال تعال خد Setelah diberi makan roti yang keras, Najib pun berlari mengejar Yas dan menanyakan jalan menuju kota. Namun Yas memberitahukan bahwa jalan menuju kota itu sangatlah jauh karena mereka sekarang ini berada di tempat yang sangat terpencil. Dan itulah alasannya kenapa selama ini Yas tidak pernah kabur dari manusia terkutuk itu, disebabkan mati di tengah jalan dan di sini tidak ada bedanya. Mendengar itu Najib pun merasa kecewa sekaligus sedih karena pastinya itu akan membuat dirinya kesulitan kabur dari tempat neraka ini. Keesokan harinya ketika Najib selesai modal alias berak, dirinya pun cebok menggunakan air. Yang mana hal itu membuat si Jahal marah dan langsung menendang pantat Najib. Ternyata selain kejam, si Jahal juga sangat pelit. Kemudian Najib pun menanyakan kepada Yas jika cebok tidak boleh menggunakan air, lantas selama ini Yas cebok pakai apa? Yas mengatakan kalau selama ini dirinya cebok menggunakan pasir. Mendengar itu Najib pun langsung nepak tarang karena betapa pelitnya si Jahal ini. Siangnya Najib pun meminta bantuan kepada pria yang mengantarkan air. Namun tiba-tiba si Jahal datang dan memarahi Najib hingga mencambuknya. Melihat Najib mencoba menangkisnya, si Jahal pun pergi untuk mengambil senjata. Tak lama dirinya pun kembali sambil membawa senapan dan mengancam agar Najib jangan macam-macam. Yang mana jika Najib tidak menurut, maka dirinya tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Namun lagi-lagi di sini Najib kembali menangkisnya, membuat si Jahal semakin emosi karena menurutnya di dunia ini tidak boleh ada seorang manusia pun yang melawannya. Hingga akhirnya si Jahal pun mendagornya dengan senjata, membuat Najib tak sadarkan diri.
Menjelang malam tiba, Najib pun sadar dari pingsannya dan di sini Najib menangis merasa kesakitan karena kepalanya terluka. Selain itu dirinya juga teringat kepada istrinya yang sedang hamil. Sepulangnya ke peternakan, Najib pun menanyakan kepada Yas, sudah berapa lama Yas tinggal di tempat ini? Namun ternyata Yas tidak mengingatnya, yang jelas dirinya sudah sangat lama. Dan Yas mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa kabur dari tempat ini. Selain jauh kemana-mana, si Jahal juga tidak akan membiarkan mereka pergi. Keesokan paginya si Jasir pun cecerwokan membangunkan Najib dan menyuruhnya untuk memerah susu. Tentunya di sini Najib pun merasa kebingungan karena sebelumnya dirinya belum pernah melakukan hal itu. Hingga ketika Najib melakukannya, dirinya pun langsung ditendang. Kemudian Jasir pun memberitahu bagaimana caranya memerah susu, dan setelah diberitahu, akhirnya Najib pun bisa memerah susu domba itu. Sesudah itu Najib pun disuruh menggembalakan domba-domba tersebut, dan di sini ada domba jantan yang diadu. Namun sialnya ketika Najib hendak menghentikannya, pantatnya malah tertubruk. Dan saat hendak bangkit, kini kepalanya yang ditubruk hingga Najib pun tak sadarkan diri. Melihat itu si Jahal pun langsung membangunkannya menggunakan kaki. Kemudian menyuruh Najib untuk kembali menggembalakan hewan-hewan peliharaannya. Awalnya di sini Najib pun menolak karena kepalanya merasa sakit. Akan tetapi si Jahal yang tidak manusiawi marah sehingga Najib pun terpaksa menurut. Sambil ingkut-ingkut dan Najib pun tidak henti-hentinya menyebut nama Allah, berharap Allah secepatnya mengeluarkan dirinya dari kesengsaraan ini. Waktu tidak terasa berlalu dan kini terlihat penampilan dari Najib sudah jauh berbeda. Selain kurus dan berewokan, dirinya juga sangat kumal karena tidak pernah mandi. Dan hari itu Najib yang ingin melihat dirinya bercermin di kaca spion mobil. Akan tetapi tiba-tiba si Jahal datang dan menghancurkan kaca spionnya. Kemudian dirinya pun memarahi Najib habis-habisan dan menyuruhnya agar kembali bekerja. Saat kembali menggembala di sini Najib pun menangis ketika menyadari kalau ternyata dirinya sudah sangat jauh berbeda seperti gembel. Ya Allah. Ketika naik ke atas bukit di sini Najib melihat banyak burung pemakan bangkai sedang mengerumuni sesuatu. Karena penasaran dirinya pun turun menghampirinya. Dan ternyata itu adalah mayatnya Yas. Pada awalnya Najib pun berniat mau menguburkan mayat Yas. Namun karena burung-burung itu terus menyerangnya, akhirnya Najib pun terpaksa membiarkan mayat Yas dimakan oleh burung-burung tersebut. Keesokan harinya Najib yang tidak ingin bernasib sama seperti Yas pun memutuskan kabur dengan berlari seedan-edannya. Meskipun dirinya tidak tahu akan pergi kemana, namun ternyata perbuatannya itu ketahuan oleh si Abu Jahal dan langsung mengejarnya. Hingga akhirnya Najib pun tertangkap, dan saking ingin puasnya di sini si Jahal pun sampai memukul kaki Najib menggunakan senapan hingga kaki Najib patah. Kemudian menginjak telapak tangannya membuat Najib menjerit kesakitan. Pada malam harinya Najib yang kakinya patah pun terlihat merangkak tidak bisa berjalan, dan hal itu membuat hatinya semakin hancur. Suatu hari tiba-tiba saja cuaca mendadak buruk. Melihat itu Najib pun segera menggiring hewan gembalaannya ke gua dan beristirahat di sana untuk menghilangkan lelah. Ketika mengamati gua tersebut di sini tanpa sengaja Najib menemukan sebuah jalan. Lantas dirinya pun mengikuti jalan itu hingga sampailah di balik gua. Dan tanpa disangka di sana dirinya melihat seorang pria. Ketika didekati ternyata orang itu adalah Hakim sahabatnya. Kemudian mereka yang sudah saling rindu pun langsung berpelukan untuk menghilangkan kesedihannya.
Di sini mereka pun hampir tidak percaya ketika menerima kenyataan bahwa mereka dipertemukan kembali. Lalu saat itu hakim pun mengajaknya kabur. Akan tetapi Najib menolaknya karena dirinya sudah mencobanya. Akan tetapi ketahuan oleh si tangkurak jahal. Selain itu mereka juga tidak tahu jalan menuju ke kota. Kemudian hakim pun menceritakan bahwa selama dipisahkan dengan Najib dirinya terus-terusan dipekerjakan dan juga disiksa. Dan sialnya belum juga hakim menceritakan semua yang dialaminya, tiba-tiba saja terdengar klakson mobil yang ternyata itu adalah majikannya hakim. Dan mau tidak mau akhirnya hakim pun harus kembali berpisah dengan Najib. Beberapa minggu kemudian Najib pun kembali melihat sahabatnya itu. Namun kali ini hakim tidak menghampirinya melainkan hanya menaruhnya sebuah surat di atas pasir yang harus dibaca oleh Najib. Melihat itu Najib pun langsung berlari untuk mengambilnya. Namun sialnya tiba-tiba saja kertas itu terbang tertiup angin membuat Najib kesulitan untuk mengambilnya. Dan sialnya tiba-tiba saat itu si tangkurak jahal datang. Di waktu yang sama beruntungnya surat itu tersangkut di ranting. Agar bosnya tidak curiga Najib pun duduk berpura-pura dirinya sedang modal alias berak. Setelah si jahanam itu pergi Najib pun langsung mengambil surat dari sahabatnya itu. Dan ketika dibaca hakim memberitahukan bahwa ketika dirinya bertemu dengan Najib pada hari itu sepulangnya ke peternakan dirinya langsung disiksa habis-habisan oleh majikan palsunya. Selain itu sahabatnya juga memberitahukan kalau sekarang dirinya bekerja dengan seorang pria Afrika, yang mana si pria itu sangat mengetahui jalan menuju ke kota. Jadi jika pria itu bersedia membantu mereka, maka mereka akan bisa kabur dari tempat terkutuk ini. Dan kata yang terakhir sahabatnya itu mengajak Najib berdoa agar Allah mengabulkan keinginan mereka. Suatu hari ketika ada kesempatan si pria Afrika itu yang bernama Ibrahim Khadiri memanggil hakim dan menunjukkan di mana tempat kerjanya Najib. Sementara Najib saat itu dirinya sedang memberi makan unta. Dan tiba-tiba saat itu Najib mendengar seseorang sedang bernyanyi dan dirinya sangat tidak asing dengan suara itu. Kemudian dirinya pun langsung berjalan menuju tempat dari mana suara itu berasal. Dan benar saja terlihat di sana Ibrahim dan hakim sedang menunggunya. Kemudian Ibrahim pun memberitahukan kepada Najib kalau melarikan diri dari tempat ini memang sangat sulit. Selain terus diawasi, jalan menuju ke kota juga sangatlah jauh. Namun beberapa hari lagi putri si Jahal akan menikah dan pastinya semua teman-temannya termasuk majikan Ibrahim sendiri akan diundang. Dan itu adalah kesempatan yang bagus untuk mereka kabur. Setelah berpelukan Ibrahim pun membawa hakim pergi dari tempat tersebut. Karena jika lama-lama pastinya mereka akan ketahuan oleh majikan mereka. Malam harinya ketika beberapa hari lagi menjelang pernikahan putrinya, si Jahal pun mengadakan pesta di tempat itu dengan mengundang semua teman-temannya. Dan dirinya memberikan satu paha bakar daging domba kepada Najib sebagai hadiah untuk pernikahan putrinya yang sebentar lagi akan dilangsungkan di rumahnya. Setelah itu si Jahal dan teman-temannya pun joget di depan api unggun. Dan akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba, di mana sore itu si Jasir memberikan segeblek roti kepada Najib untuk makannya malam ini, karena dirinya akan pergi ke pernikahan putrinya si Jahal. Setelah si Jasir pergi jauh, Najib pun langsung mandi sepuasnya, mengingat sudah beberapa tahun dirinya tidak mandi, karena si Jahal dan si Jasir selalu melarangnya dengan alasan untuk menghemat air. Setelah selesai mandi, Najib pun sengaja memakai pakaian yang dipakai ketika pertama kali dirinya menginjakkan kakinya di tempat terkutuk ini. Sebelum pergi, Najib yang hatinya baik pun memberi makan terlebih dahulu unta beserta domba-dombanya milik si jahanam Jahal dan tidak lupa mengucapkan salam perpisahan. Tak lama hakim beserta Ibrahim pun datang dan mereka mengajaknya segera pergi sebelum hari keburu gelap. Setelah menghapus nama istrinya yang ditulis di mobil rongsokan sebagai penyemangatnya selama ini, Najib pun memulai perjalanannya mengikuti kedua sahabatnya itu dan Ibrahim sebagai pemandunya.
Dalam perjalanan ketika menemukan peternakan di sini, Hakim yang kehausan pun berniat turun untuk mengambil air. Namun Ibrahim melarangnya karena itu akan membahayakan nyawa mereka. Dan pada akhirnya Ibrahimlah yang turun untuk mengambil air itu. Namun sialnya ketika Ibrahim sedang mengambil air, dirinya ketahuan dan ditembak sehingga air yang dibawanya tumpah. Dengan penuh ketakutan mereka pun langsung saja berlari seedan-edannya untuk menyelamatkan diri. Keesokan harinya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, dan di sini Hakim menyadari bahwa mereka sudah menyimpang jauh dari rute pelarian yang seharusnya karena dirinya tidak melihat ada jalan. Dan ketika ditanyakan kepada Ibrahim, benar saja mereka sudah keluar dari jalan yang seharusnya. Dan itu semua akibat tadi malam mereka berlari saat dikejar oleh si pemilik peternakan. Meskipun demikian namun mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan mengikuti Ibrahim, karena Ibrahim tahu apa yang harus dilakukannya disebabkan dirinya sudah sangat berpengalaman. Dalam perjalanan di sana mereka berdua melihat ada genangan air dan Hakim pun langsung saja berlari untuk mendekatinya. Melihat itu Ibrahim pun melarang karena itu hanyalah bangkai unta. Namun mereka tidak menurut. Dan ketika didekati benar saja itu adalah bangkai unta, membuat Hakim sangat ketakutan dan langsung memeluk Najib. Kemudian Ibrahim pun mengajak mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sorenya dalam perjalanan mereka pun sholat asar. Namun tiba-tiba saja ular pasir muncul membuat Ibrahim langsung melompat menyelamatkan Hakim. Sementara Najib yang tidak keburu pergi, dirinya disuruh agar tidak bergerak supaya ular-ular itu tidak mematuknya. Dan beruntungnya tak lama ular-ular itu kembali masuk ke dalam pasir. Pada awalnya Hakim mengira ular itu telah menggigit kaki temannya. Namun Ibrahim menegaskan bahwa Najib baik-baik saja karena jika ular itu menggigitnya, pasti sekarang Najib akan segera meninggal. خلاص. Singkat waktu, keesokan paginya Hakim pun membangunkan Najib dan mengajaknya untuk kembali melanjutkan perjalanan. Namun Najib merasa kesakitan karena kakinya lecet, disebabkan dirinya berjalan tidak mengenakan sandal. Melihat itu Ibrahim pun langsung merobekkan bajunya dan dipakai untuk membungkus kedua kaki Najib, sehingga Najib pun bisa berjalan kembali. Siangnya dalam perjalanan Hakim yang sangat kehausan terjatuh lemas. Melihat itu Ibrahim pun langsung sholat memohon kepada Allah agar dituntun ke jalan yang biasa dilewati oleh kendaraan. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan Hakim dipanggul oleh Ibrahim. Namun tak lama Najib juga tumbang. Kemudian Ibrahim pun mengobatinya lalu kembali meneruskan perjalanan. Ya salam, salam, ya salam. Keesokan harinya dalam perjalanan Hakim yang sangat kehausan, dirinya berhalusinasi melihat bahwa di depan mereka itu adalah kota. Lantas dirinya pun langsung berlari seedan-edannya. Di sini Ibrahim pun mencoba untuk menghentikannya, namun Hakim malah memukulnya. Kemudian dirinya merangkak dan memakan pasir. Dan ketika Najib berusaha menghentikannya, lagi-lagi Hakim malah mencekik Najib dan mendorongnya. Tak lama setelah itu Hakim pun sekarat mengeluarkan darah dari mulutnya. Menerima kenyataan itu Najib pun meminta tolong kepada Ibrahim. Namun Ibrahim mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena jika sudah seperti itu Hakim tidak akan bisa diselamatkan. Dan benar saja tak lama akhirnya Hakim pun menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjuangan untuk melarikan diri. Dan memang Hakim lebih memilih mati dalam pelariannya daripada harus mati di tangan para manusia terkutuk itu yang mempekerjakannya sampai mati tanpa upah sedikit pun. Ketika Najib sedang menangisi mayat Hakim, tiba-tiba saja Ibrahim mengajaknya berlari meninggalkan mayat sahabatnya itu. Bukan tega melainkan badai pasir semakin mendekat. Dan di sini Ibrahim pun berusaha sebisa mungkin membawa Najib menghindari badai pasir tersebut. Meskipun pada akhirnya mereka berdua harus terjebak, namun setidaknya mereka sudah berusaha untuk menyelamatkan diri.
Setelah badai itu berlalu, beruntungnya keduanya masih hidup dan di sini Najib tidak henti-hentinya memanggil Hakim. Namun apalah daya, sahabatnya itu sudah pergi. Di sisi lain kini mereka berdua juga belum tentu bisa keluar hidup-hidup dari hamparan padang pasir yang seakan-akan tiada berujung ini. Dan pada akhirnya mereka berdua pun hanya bisa menangis sambil merasakan kelaparan dan juga kehausan. Keesokan paginya Ibrahim pun mengajak Najib melanjutkan perjalanan, namun Najib malah terduduk saja, kelihatannya dirinya belum bisa mengikhlaskan kepergian sahabatnya itu. Kemudian Ibrahim pun menguatkannya bahwa mereka harus tetap melanjutkan perjalanan sebelum kehabisan tenaga. Dan sialnya dalam perjalanan Najib kembali tumbang yang ternyata telapak kakinya semakin parah. Lantas Ibrahim pun melepaskan sepatunya dan memakaikannya kepada Najib agar Najib bisa kembali melanjutkan perjalanan. Beruntungnya saat Najib hampir sekarat di sana, Ibrahim melihat seekor hewan. Lalu dirinya pun mengajak Najib mengikuti hewan tersebut karena pastinya tak jauh dari sana ada air. Ketika mendengar bahwa tak jauh dari sana ada air, spontan Najib yang hampir sekarat pun langsung bangkit. Bahkan saking senangnya terlihat di sana Najib sampai memaksakan berlari. Najib yang kala itu sudah sangat kehausan sekali berniat terjun ke air dan mau minum sepuasnya. Namun Ibrahim yang sudah sangat berpengalaman melarangnya, karena itu akan membahayakan keselamatan Najib sendiri. Kemudian dengan sabar Ibrahim pun meneteskan air sedikit demi sedikit ke mulut Najib. Ketika sedang mengamati tempat tersebut, tanpa sengaja di sana Ibrahim menemukan sebuah botol kosong. Lalu dirinya pun duduk dan meniup botol tersebut untuk menghibur sahabatnya itu. Keesokan paginya tak jauh dari sana Ibrahim menemukan bungkus biskuit yang masih baru, yang mana hal itu menandakan bahwa mereka sudah tidak jauh lagi dari jalan yang biasa dilewati oleh kendaraan. Dan benar saja akhirnya di sana mereka melihat bekas kendaraan yang lewat. Lantas mereka pun langsung mengikutinya. Akan tetapi sesampainya di suatu tempat mereka kehilangan jejak. Tentunya hal itu membuat Najib sangat putus asa, namun Ibrahim mengajaknya kembali melanjutkan perjalanan. Sore harinya mereka pun beristirahat dan terduduk lemas, di mana kelaparan dan juga keputusasaan bercampur menjadi satu memenuhi hati dan pikiran mereka. Keesokan harinya saat terbangun Najib menemukan Ibrahim sudah tidak ada. Lantas dirinya pun berteriak memanggilnya, akan tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Dan di sana Najib menemukan sebuah botol yang berisi air dan sepertinya Ibrahim sengaja meninggalkannya untuk Najib agar tidak kehausan. Dengan kaki yang ingkut-ingkut dan Najib pun akhirnya kembali melanjutkan perjalanan sendirian. Sesudah habis meminum air itu, tiba-tiba saja di sana Najib mendengar suara kendaraan. Tentunya hal itu membuat Najib curinghak dan langsung berlari menuju tempat dari mana suara kendaraan itu berasal. Namun sesampainya di suatu tempat dirinya terjatuh pingsan dan beruntungnya saat itu dirinya sudah dekat dengan jalan yang biasa dilewati oleh kendaraan. Malam harinya setelah terbangun dari pingsannya, Najib pun mencoba menghentikan sebuah mobil yang lewat. Akan tetapi orang yang mengendarai mobil itu tidak mau membantunya dan malah terus tancap gas. Keesokan harinya akhirnya Najib pun bertemu dengan orang yang sangat baik, dan si pria itu menaikkan Najib ke mobilnya lalu membawanya ke kota. Dalam perjalanan Najib pun meminta air minum dan si pria itu pun memberikannya. Lalu Najib pun langsung meminum air itu sampai habis, kemudian tertidur dengan sangat lelap. Sore harinya sesampainya di kota, si pria itu pun menurunkan Najib, dan di sini Najib pun sangat berterima kasih karena si pria itu sudah sudi membantunya. Malam harinya Najib yang kala itu terus berjalan tanpa tujuan, dirinya menemukan sebuah restoran Malayali lokal milik Kunjika dan Kunjika pun langsung menolongnya. Setelah dimandikan dengan bersih, Najib pun dipotong rambutnya agar penampilannya tidak seperti gembel. ഇയാളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആക്കണോ? ഇവനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പുറത്തു കൊണ്ടുപോവാ? ആ പനി നല്ല കുറവുണ്ടല്ലോ.
Beberapa hari kemudian, Kun Jika pun menelponkan keluarganya sehingga Najib pun bisa mengobrol dengan istrinya. Dan ternyata semenjak Najib pergi sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya dirinya tidak ada kabar. Sehingga anaknya yang pada saat itu belum lahir pun kini sudah besar. Setelah Najib pulih, dirinya pun pergi ke kantor polisi karena Kun Jika tidak bisa memulangkannya ke India. Disebabkan Najib tidak memiliki paspor dan juga bisa karena diambil oleh si tangkurak Jahal. Ketika berada di kantor polisi di sini, Najib melihat salah satu foto yang tidak asing bagi dirinya, dan itu tak lain adalah fotonya Ibrahim yang ternyata seorang buronan. Pantas saja ketika sudah dekat dengan jalan, Ibrahim menghilang, dan kelihatannya Ibrahim tanpa sengaja sudah membunuh majikannya yang sudah menyiksanya. Sesudah itu mereka yang kabur dari majikannya pun dikumpulkan untuk dibawa lagi oleh majikan mereka, dan terlihat di sana salah seorang dari mereka yang sudah bertemu kembali dengan majikannya disiksa. Loh, kok seperti itu? Apakah di sana itu memang benar-benar seperti itu? Tak lama si Jahal juga masuk yang membuat Najib sangat gemetar karena takut disiksa. Akan tetapi pada kenyataannya si Jahanam ini tidak bisa menyiksa Najib ataupun membawanya kembali disebabkan dirinya bukanlah majikan aslinya. Dan di sini Najib yang tidak mempunyai pengalaman tidak berani melaporkan kebiadaban si Jahal. Setelah 3 bulan mendekam di penjara, akhirnya Najib pun dipulangkan ke negaranya beserta orang-orang yang bernasib sama seperti dirinya. Dan di sini Najib yang bernasib sial tidak membawa hadiah apapun untuk diberikan kepada keluarganya yang sudah menantinya selain sisa dari hidupnya. Tamat ending yang sangat mengsedihkan sekali. Halah. Saya membacakannya ini teh, aduh, perlu perjuangan sekali. Mana jangkrik teh tidak henti-hentinya eta teh. Halah, terus jangkrik teh disada baik. Menurut kalian macam mana tentang film ini? Menurut saya film ini adalah film drama adventure terbaik menurut saya untuk tahun ini. Menurut saya ini mah ya, karena filmnya sangat mengsedihkan dan religius sekali. Dan ternyata film ini juga ratingnya sangat tinggi sekali di IMDb itu 8,4 kalau gak salah tuh ini film teh. Dan ternyata ya, hati-hati untuk kalau mau jadi TK apa itu tenaga kerja keluar negeri itu, kerja keluar negeri itu, kadang kalau nasibnya sial bisa seperti si Najib ini, sudah kerja dipaksa selama 4 tahun dan disiksa, tidak mendapatkan apapun dan tidak mendapatkan keadilan dari pemerintah di sana karena ya mungkin dari si Najib juga yang ya kurang apa gitu berpengalaman dan tidak mengerti. Ya maklum saja karena si Najib orang pinggiran tukang ngalah kisik. Macam mana menurut kalian? Silahkan saja komen tentang film ini. Akhiri saja, saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.